Saya Yohanes Bergman Efrin, kelas keperawatan 2B, ingin membacakan makalah konsep sistem informasi sebagai media dalam praktik politik. Baik, langsung saja. Yang pertama, sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan adalah suatu sistem pengolahan data dan informasi kesehatan disertai tingkat pemerintah secara sistematika dalam terintegrasi untuk mendukung manajemen kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan menurut Vo dalam buku The Data and Information of Health Information System adalah suatu sistem informasi kesehatan yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi sebagai proses pengambilan keputusan segala jenjang. Untuk mendukung pelaksanaan sistem informasi kesehatan tersebut, pada tahun 2002 pemerintah melalui Menteri Kesehatan Daerah pada era globalisasi. Baik, yang kedua tujuan itu yang pertama, sistem informasi kesehatan atau SIK merupakan sistem dari Sistem Kesehatan Nasional atau SKN yang berperan dalam memberikan informasi untuk pengambilan keputusan setiap jenjang alternatif kesehatan, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, bahkan pada tingkat pelaksanaan teknis seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Baik, yang kedua, dalam bidang kesehatan telah banyak dikembangkan banyak bentuk-bentuk sistem informasi kesehatan atau SIK dengan tujuan dikembangkannya sebagai untuk sistem informasi kesehatan tersebut agar dapat menginformasikan data yang tersedia melalui sistem pencatatan rutin maupun non-rutin. Baik, yang ketiga, manfaat. Yang kecil, manfaat. World Health Organization atau WHO menilai bahwa investasi sistem informasi kesehatan mempunyai beberapa manfaat, antara lain: yang pertama, membantu pengambilan keputusan untuk mendeteksi dan mengendalikan masalah kesehatan, memantau perkembangan dan meningkatkannya. Yang kedua, pemberdayaan individu dan komunitas dengan cepat dan mudah dipahami serta melakukan berbagai perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Adapun manfaat adanya sistem informasi kesehatan dalam fasilitas kesehatan, yaitu yang pertama, memudahkan setiap pasien melakukan pengobatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar setiap pasien yang berobat. Yang ketiga, semua kegiatan di fasilitas kesehatan berkontrol dengan baik atau bekerja secara terstruktur. Baik, yang kedua, sistem informasi kesehatan. Sasaran dalam upaya pemantapan dan pengembangan sistem informasi kesehatan meliputi: yang pertama, terciptanya program perorganisasian
dan tata kerja pengolahan data atau informasi dan atau tersedianya tenaga fungsional, pengaruh data atau informasi yang terampil di seluruh tingkat administrasi. Yang kedua, diterapnya kebutuhan esensial data atau informasi di tiap tingkat dan pengembangan instrumen pengumpulan data, pelaporan data. Yang ketiga, dihasilkannya sebagai informasi kesehatan di seluruh tingkat administrasi secara teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan dan atau pemerintahan dan pengguna data atau informasi. Baik peranan sistem informasi keperawatan atau SIK dalam sistem kesehatan. Menurut Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization, sistem informasi kesehatan SIK merupakan salah satu komponen dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan disesuaikan negara. Baik, komponen-komponen tersebut adalah: yang pertama, pelaksanaan pelayanan kesehatan; yang kedua, produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan; yang ketiga, tenaga medis; yang keempat, sistem pembiayaan kesehatan; dan yang kelima, sistem informasi kesehatan; yang keenam, kepemimpinan dan pemerintah. Baik, dalam tatanan sistem kesehatan nasional atau SKN, sistem informasi kesehatan atau SIK merupakan bagian dari subsistem ke-6, yaitu pada subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan. Submanajemen informasi dan reguler kesehatan subsistem dan informasi merupakan subsistem yang mengolah fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, informasi kesehatan dan hukum kesehatan yang memadai dan mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan nasional agar berhasil guna berdaya guna dan mendukung penyelenggaraan subsistem dalam SKN sebagai satu kesatuan yang terpadu. Adapun subsistem dalam sistem kesehatan nasional Indonesia yaitu: yang pertama, upaya kesehatan; yang kedua, penelitian dan pengembangan kesehatan; yang ketiga, pengembangan kesehatan; yang keempat, sumber daya manusia atau SDM kesehatan; yang kelima, kesediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; yang keenam, manajemen informasi dan regulasi kesehatan; yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Baik, sasaran SIK meningkatkan kualitas manajemen kesehatan dari perencanaan dan evaluasi penyelenggaraan program kegiatan. Yang kedua, terciptanya sistem informasi kesehatan dalam mengembangkan sumber daya serta teknologi guna mendukung keakuratan dan kecepatan penyajian data dan informasi dalam pengembangan kebijakan kesehatan sesuai kebutuhan. Indikator sasaran. Yang pertama, terwujudnya perencanaan, pengamatan dan evaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan kesehatan yang andal. Baik, yang kedua, terwujudnya sistem informasi kesehatan atau SIK yang akurat. Prinsip-prinsip informasi kesehatan. Yang pertama, mencapai seluruh data yang berkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Yang kedua, mendukung proses pengambilan
keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan. Yang ketiga, disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang keempat, disediakan harus akurat, disajikan secara cepat dan tepat waktu untuk mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengelolaan informasi kesehatan harus memperhatikan atau dapat memanfaatkan pengumpulan melalui cara-cara rutin, yaitu catatan dan laporan. Yang terakhir, akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kebutuhan yang di bidang kesehatan. Baik sistem informasi manajemen atau RS. Pengertian sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sistem kompetensi umum atau dasar yang proses dalam mengintegrasi seluruh alur proses bersains, pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan banyak jaringan koordinasi. Yang kedua, tujuan membantu mewujudkan visi dan misi RS, meningkatkan nilai jual RS masyarakat. Manajemen pengolahan data menjadi informasi yang cepat untuk dapat guna bagi kepentingan. Kemudian memudahkan penyusunan laporan dan keuangan. Menggunakan SMES sangat membantu tugas bagian. Dan yang ketiga, manfaat meninggalkan efisiensi dan efektivitas, terintegrasi dengan semua bagian secara otomatis, memudahkan proses pengangguran pihak masyarakat dapat cepat dalam pengambilan kebijakan. Baik prinsip mencakup seluruh data yang terkait dengan konsep hutan, mendukung proses pengambilan keputusan, disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi, disediakan harus akurat dan cepat, akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan dan berlaku. Baik, nomor yang kelima, yang keempat tadi itu prinsip. Lanjut ke yang kelima itu gambar jalur-jalur dalam ruangan rumah sakit. Seperti contohnya jalur pintu masuk, jalur mau ke ruangan, seperti ada tertulis di depan itu ada jalur poli umum. Baik, yang ketiga, contoh penegakan dalam praktik keperawatan. Training nursing adalah upaya menggunakan teknologi informasi dalam memberikan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien atau antara beberapa perawat. Menurutkan darurat rumah sakit dan nursing home dengan sumber daya yang nominal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan dan keperawatan tanpa batas geografis. Baik, itu saja bahasan materi dari saya. Selamat sore dan terima kasih.